Langit Jakarta malam itu gelap, seakan ikut muram bersama suasana di dalam Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursinya, tangannya mengepal di atas meja kayu jati yang kokoh. Matanya tajam menelusuri tumpukan berkas yang baru saja diberikan oleh Ketua KPK dan Jaksa Agung. Laporan itu memuat bukti-bukti korupsi di sektor migas, dengan angka yang mencengangkan, triliunan rupiah lenyap ke kantong para pengkhianat bangsa. Wajah Prabowo mengeras. Ia tahu, ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah luka lama yang selama bertahun-tahun menggerogoti ekonomi Indonesia. Dan kini, ia harus bertindak. Di ruangan yang sunyi itu, suara lembaran kertas yang dibolak-balik terdengar begitu nyaring. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, duduk tegak di seberang meja. Wajah mereka tegang. Keheningan akhirnya pecah saat Prabowo meletakkan berkas dengan keras. Kita sudah memberi peringatan sejak era Presiden Jokowi. Tapi mereka tidak takut. Mereka pikir kita tidak bisa menyentuh mereka. Sekarang, saya akan buktikan bahwa tidak ada tempat bagi mafia di negeri ini. Para pejabat yang hadir saling pandang. Semua tahu, ketika Prabowo berbicara dengan nada seperti itu, artinya badai besar akan segera datang. Ketua KPK membuka suara, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti kuat tentang permainan kotor di tubuh Pertamina Patraniaga. Ada dugaan permainan harga impor, kuota subsidi yang disalahgunakan, hingga aliran uang gelap ke luar negeri. Bahkan, beberapa oknum di dalam pemerintahan diduga ikut melindungi jaringan mafia ini. Ini adalah sistem yang terstruktur dan terorganisir, Pak Presiden. Jika kita mau menindak mereka, kita harus siap dengan perlawanan balik. Prabowo tersenyum kecil, senyum yang tidak menandakan kesenangan, tetapi kemarahan yang ditahan. Saya sudah menghadapi lawan-lawan yang lebih ganas dari ini. Saya tidak takut. Tatapannya beralih ke Jaksa Agung. Laksanakan tugas kalian. Saya ingin orang-orang ini segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Kita tidak akan beri mereka waktu untuk melarikan diri. Jaksa Agung mengangguk tegas. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah operasi besar-besaran, Pak. Beberapa tersangka sudah dalam pengawasan. Tiba-tiba, seorang ajudan masuk tergesa-gesa. Laporan terbaru, Pak Presiden. Salah satu petinggi mafia migas yang terlibat dalam kasus ini sudah menghilang sejak sore tadi. Diduga ia dalam perjalanan menuju Batam untuk melarikan diri ke Singapura. Ruangan itu mendadak sunyi. Prabowo berdiri dari kursinya, tatapannya tajam seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Kita kejar dia, perintahkan aparat untuk menutup semua jalur keluar. Saya tidak mau ada satupun dari mereka yang lolos. Di sudut ruangan, Kepala BIN segera menghubungi timnya. Dalam hitungan menit, pesan-pesan instruksi dikirim ke seluruh aparat. Seluruh bandara, pelabuhan, dan perbatasan diperintahkan dalam status siaga 1. Operasi pengejaran dimulai. Saat itu juga, tim Densus 88 dan pasukan Kopassus mulai bergerak cepat ke titik-titik strategis. Keheningan malam Jakarta kini tergantikan oleh suara sirene dan langkah cepat para aparat negara. Di luar Istana Merdeka, langit masih gelap. Namun, di dalam hati rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan, cahaya harapan mulai menyala. Operasi bersih-bersih ini bukan sekadar penangkapan koruptor, tetapi pertarungan besar melawan para pengkhianat bangsa yang selama ini merampok kekayaan negara. Prabowo tidak akan mundur, mafia migas tidak akan bisa lari. Malam yang mencekam di Istana Merdeka berlanjut menjadi badai di berbagai sudut negeri. Perintah Presiden Prabowo telah dijalankan. Seluruh jalur keluar dari Indonesia kini dalam status siaga 1. Di Pelabuhan Batam, aparat bersenjata lengkap menyebar, mengawasi setiap kapal yang hendak berlayar menuju perairan internasional. Di Bandara Soekarno-Hatta, Densus 88 dan BIN menyusup ke antara penumpang, mencari wajah-wajah yang masuk dalam daftar buron. Tidak ada jalan keluar bagi para mafia migas. Di ruang kendali operasi, layar-layar monitor menampilkan pergerakan target utama, Harun Santoso, seorang taipan minyak yang telah lama dicurigai sebagai otak jaringan korupsi ini. Dari hasil penyadapan, diketahui bahwa ia berusaha kabur menggunakan jet pribadi yang telah disiapkan di Batam. Waktu semakin menipis. Kepala Badan Intelijen Negara BIN mengangkat teleponnya, suaranya dingin. Hentikan dia sebelum pesawat itu lepas landas. Gunakan cara apapun yang diperlukan. Sementara itu, di Jakarta, investigasi semakin dalam. KPK dan Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan 9 tersangka,
termasuk petinggi Pertamina Patraniaga dan beberapa pejabat di kementerian terkait. Bukti-bukti yang ditemukan begitu mencengangkan, dokumen transaksi fiktif, aliran dana ke luar negeri, serta keterlibatan perantara gelap yang mengatur harga minyak di pasar internasional. Media nasional mulai memberitakan skandal ini secara besar-besaran. Rakyat Indonesia yang selama ini hanya mendengar desas-desus tentang mafia migas akhirnya melihat kenyataan yang sesungguhnya, negara mereka telah dirampok selama bertahun-tahun. Di ruang sidang Komisi V DPR, ketegangan memuncak. Anggota Dewan berdebat keras, beberapa pihak mencoba mengulur waktu dengan alasan teknis, sementara yang lain mendesak pembentukan panitia kerja panja untuk mengawasi kasus ini hingga tuntas. Tidak boleh ada lagi permainan kotor. Kita harus memastikan mafia migas ini diberangus sampai ke akar-akarnya, seru salah satu anggota dewan. Namun, di balik layar, tekanan mulai muncul. Ada pihak-pihak yang merasa terancam, mencoba menekan DPR agar tidak terlalu jauh masuk ke dalam labirin kejahatan ini. Di tengah kekacauan politik dan investigasi yang semakin memanas, sebuah pesan rahasia tiba di meja Jaksa Agung. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, berhenti sekarang, atau nyawa akan melayang. Ancaman itu bukan hal baru dalam perang melawan mafia, tetapi kali ini berbeda. Mereka tahu bahwa mafia migas adalah kelompok yang tidak segan-segan melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya. Seorang pejabat KPK yang terlibat dalam investigasi dilaporkan nyaris mengalami kecelakaan misterius. Seorang jurnalis yang menulis artikel eksklusif tentang skandal ini menghilang tanpa jejak. Namun, ketakutan bukanlah pilihan. Presiden Prabowo sudah memberi perintah, dan perang ini tidak bisa dihentikan. Dengan wajah tegas, ia berdiri di depan jajaran petinggi hukum dan keamanan negara. Mereka ingin membuat kita takut. Mereka ingin kita mundur, tapi kita tidak akan mundur. Kita akan terus maju. Indonesia harus menang. Suaranya bergetar penuh keyakinan, dan malam itu, tidak ada satupun yang meragukan bahwa badai yang lebih besar sedang menuju ke arah para mafia migas. Operasi pembersihan baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur Jakarta ketika sekelompok agen KPK, Kejaksaan Agung, dan Densus 88 bergerak menuju kantor Pertamina Patraniaga. Waktu menunjukkan pukul 1.45 dini hari, tetapi gedung itu masih menyala. Beberapa pegawai lembur, sementara di lantai atas, beberapa eksekutif masih berunding. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, badai akan menerjang. Dari balik radio komunikasi, suara komandan operasi terdengar tegas. Target utama sudah terdeteksi di lantai 12. Semua tim, bersiap eksekusi. Tidak ada yang keluar dari gedung ini sebelum kita mengamankan bukti. Dalam hitungan detik, pasukan bersenjata lengkap menyergap masuk. Pintu utama diterobos, lantai demi lantai dikuasai. Pegawai yang masih bekerja terkejut, beberapa berusaha melarikan diri, tetapi tidak ada celah. Ini bukan operasi biasa, ini adalah perintah langsung dari Presiden. Di lantai 12, Taufik Hidayat, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, sedang bersandar di kursinya, meneguk kopi dengan gelisah. Ia tahu waktunya sudah hampir habis. Kita harus hapus semua file. Sekarang, perintahnya pada seorang bawahan yang dengan panik mencoba menghapus data dari server. Namun, mereka terlambat. Pintu ruangannya didobrak, dan dalam hitungan detik, beberapa agen KPK mengarahkan pistol ke arahnya. Taufik Hidayat, Anda ditahan atas dugaan korupsi sektor migas. Sementara itu, di ruang IT gedung, seorang pegawai berusaha menyelamatkan hard disk berisi data transaksi fiktif yang bisa mengungkap seluruh jaringan mafia migas. Ia hampir berhasil ketika tiba-tiba listrik di seluruh lantai diputus total. Layar komputer mati, suara alarm berbunyi nyaring. Di tengah kekacauan, seorang agen KPK menyadari sesuatu. Mereka mencoba menyabotase bukti. Segera selamatkan server. Tim cybercrime yang sudah bersiap langsung berlari ke pusat data, menyalakan kembali sistem cadangan. Data berhasil diamankan. Di luar gedung, sebuah SUV hitam melaju kencang, berusaha menerobos penjagaan. Di dalamnya ada seorang eksekutif kunci yang telah lama menjadi perantara antara mafia migas dan pejabat pemerintah. Tim kepolisian segera mengejarnya, dan kejar-kejaran sengit terjadi di tengah hujan deras Jakarta. Mobil pelaku melaju liar, mencoba menghindari polisi, tetapi di sebuah persimpangan, ia kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Dalam keadaan terluka, ia diseret keluar oleh petugas. Game over,
ujar salah satu polisi sambil memborgolnya. Kembali ke dalam gedung, setelah operasi selama 3 jam, semua tersangka yang ada di lokasi telah diamankan. Para agen membawa tumpukan dokumen, laptop, dan hard disk yang berisi semua rahasia gelap mafia migas selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Jaksa Agung yang berada di lokasi memandang tajam ke arah para tersangka. Kalian pikir bisa terus merampok negara ini? Sekarang kalian akan membayar mahal. Di Istana Merdeka, Prabowo menerima laporan langsung dari tim operasi. Matanya berbinar penuh kepuasan. Bagus, tapi ini baru permulaan, gumamnya. Ia tahu, mereka yang tertangkap hanyalah sebagian kecil dari jaringan yang lebih besar. Masih ada pemain utama di luar sana, yang kini pasti panik dan mulai mencari jalan kabur. Namun, Prabowo sudah bersiap. Perang melawan mafia migas baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Hanya beberapa jam setelah operasi besar di Pertamina Patraniaga, Jakarta mendadak terasa lebih mencekam. Di balik layar, kekuatan gelap mulai bergerak. Mereka yang selama ini berada di balik bisnis kotor migas tidak akan tinggal diam. Di sebuah ruangan mewah di kawasan elit SCBD, sekelompok pria berpakaian jas hitam berkumpul. Wajah mereka tegang. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menikmati hasil dari jaringan mafia migas. Salah satu dari mereka, seorang pengusaha minyak kawakan, melemparkan gelas ke dinding. Bangsat, Prabowo benar-benar menggila. Kalau kita tidak bergerak sekarang, kita semua habis. Sementara itu, di sebuah rumah aman di kawasan Depok, seorang penyidik KPK bernama Rudi Hartanto duduk di depan laptopnya, menuliskan laporan terbaru tentang hasil operasi semalam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar. Di antara dokumen yang disita, ada bukti bahwa jaringan mafia migas ini bukan hanya bermain di Indonesia, tetapi juga terhubung dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, termasuk jaringan keuangan di Singapura dan Swiss. Ia menghela napas dalam. Ini bukan sekadar korupsi, ini kejahatan transnasional, gumamnya. Namun, sebelum ia bisa mengunggah laporannya ke sistem KPK, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Tak ada suara di seberang sana, hanya desahan nafas berat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dalam dan dingin. Hentikan penyelidikanmu, atau kau akan pulang dalam peti mati. Telepon terputus. Rudi menatap layar laptopnya dengan tangan gemetar. Ia tahu, ancaman ini bukan main-main. Mereka yang berani menyentuh mafia migas selama ini selalu berakhir tragis. Ia berdiri, menyalakan rokok, lalu mengambil pistol dari laci. Jika mereka pikir ia akan mundur, mereka salah besar. Di tempat lain, seorang jurnalis investigasi bernama Dina Kusuma tengah menyusun berita eksklusif tentang skandal ini. Ia telah mewawancarai sumber-sumber rahasia, termasuk beberapa mantan pegawai Pertamina yang bersedia menjadi saksi. Artikel ini bisa mengguncang negeri. Namun, sebelum ia sempat mengirimnya ke redaksi, listrik di apartemennya mendadak padam. Dina menoleh ke jendela, ada dua pria berpakaian hitam berdiri di bawah, menatap ke arah kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Mereka sudah tahu. Dengan cepat, ia meraih flash disk yang berisi semua data dan menyelipkannya ke dalam dompet. Tak ada waktu lagi, ia harus pergi. Di Istana Merdeka, Prabowo menerima laporan tentang ancaman yang mulai muncul. Mereka mulai panik, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Presiden hanya tersenyum tipis. Bagus, itu artinya kita menyentuh titik paling sensitif. Namun, ekspresinya kembali serius. Perintahkan perlindungan penuh bagi semua penyidik, saksi, dan jurnalis yang terlibat. Saya tidak mau ada satupun nyawa yang hilang dalam perang ini. Kepala BIN segera mengatur pengawalan ketat. Namun, mereka semua tahu, perang ini baru memasuki babak yang lebih berbahaya. Di balik tembok-tembok kekuasaan, para mafia migas kini menghadapi pilihan sulit, bertahan dan melawan, atau melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Namun, mereka lupa satu hal, Prabowo dan pemerintahannya tidak akan mundur. Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Di tengah malam yang gelap di Batam, sebuah jet pribadi berwarna putih dengan nomor registrasi asing bersiap lepas landas. Harun Santoso, salah satu dalang utama mafia migas, duduk di dalamnya, wajahnya penuh ketegangan. Ia menatap jam tangannya berulang kali. Kita harus segera berangkat, katanya pada pilotnya. Ia tahu,
Jika tidak segera meninggalkan Indonesia malam ini, ia akan berakhir di balik jeruji besi. Namun, ia tak menyadari bahwa perangkap telah disiapkan. Di luar, di balik bayang-bayang hanggar, puluhan pasukan Densus 88 dan Kopassus sudah mengepung bandara. Di dalam kendaraan lapis baja, seorang perwira BIN mengamati pergerakan target melalui layar drone. Pastikan tidak ada celah. Begitu mereka mencoba bergerak, kita sikat. Perintahnya, operasi penyergapan ini harus berjalan sempurna. Tidak boleh ada yang lolos. Di menara kontrol, seorang operator yang telah disusupi intelijen negara mengulur waktu. Maaf, izin lepas landas masih menunggu persetujuan otoritas, katanya di radio. Harun mulai gusar, brengsek, kita bayar mahal untuk izin ini, kenapa masih ditunda? Ia meraih ponsel dan menelepon seseorang. Pastikan aku keluar malam ini, atau kita semua tamat. Namun, sebelum orang di seberang bisa menjawab, suara ledakan kecil terdengar di luar. Mereka datang, teriak salah satu anak buahnya. Dalam hitungan detik, tim taktis Densus 88 menyerbu. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Para penjaga Harun mencoba melawan, tetapi dalam beberapa detik, mereka dilumpuhkan dengan cepat. Pasukan Kopassus bergerak dalam formasi sempurna, menyergap pintu masuk jet pribadi. Harun panik, ia mencoba lari ke kabin pilot, tetapi sebuah tangan kuat mencengkeram bahunya dan menyeretnya ke lantai. Harun Santoso, kau ditangkap atas dugaan korupsi migas dan pencucian uang. Suara perwira Densus 88 bergema di dalam kabin pesawat. Harun meronta, matanya merah penuh kemarahan. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Aku punya orang-orang besar di belakangku. Namun, petugas hanya tertawa dingin. Dan sekarang mereka sedang menghapus jejak mereka sendiri. Kau hanyalah bidak yang sudah tidak berguna. Wajah Harun berubah pucat. Ia baru menyadari, dalam dunia mafia, begitu seseorang tertangkap, ia hanya menjadi sampah yang ditinggalkan. Sementara itu, di Jakarta, laporan penangkapan Harun sampai ke meja Presiden Prabowo. Ia membaca laporan itu dengan ekspresi puas. Bagus, sekarang kita buat mereka yang di balik layar ikut merasakan panasnya api. Ia lalu menoleh ke Jaksa Agung. Siapkan tuntutan maksimal, kita tidak akan beri mereka celah untuk kabur lagi. Jaksa Agung mengangguk, kami sudah siapkan pasal pencucian uang, konspirasi, dan pengkhianatan terhadap negara. Namun, perang ini belum berakhir. Harun hanyalah satu dari sekian banyak nama besar yang masih bersembunyi. Di tempat lain, dalam ruang-ruang rahasia, para dalang utama sedang menyusun langkah baru. Mereka tidak akan membiarkan bisnis haram mereka hancur begitu saja. Tetapi satu hal kini pasti, pemerintahan Prabowo tidak akan berhenti sampai Indonesia benar-benar bersih dari mafia migas. Pagi itu, Istana Merdeka dipenuhi ketegangan. Harun Santoso telah ditangkap, tetapi perang melawan mafia migas baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Dalam rapat darurat, Presiden Prabowo, didampingi Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, dan Ketua KPK, membahas langkah selanjutnya. Harun mulai bicara, kata Jaksa Agung. Dia mengungkap adanya keterlibatan sejumlah pejabat tinggi di kementerian dan BUMN. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Prabowo mengangguk, matanya tajam. Siapa saja yang disebut? Ketua KPK membuka berkasnya. Ada 3 nama utama, seorang dirjen di Kementerian ESDM, komisaris salah satu anak perusahaan Pertamina, dan... Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, seorang jenderal aktif di lingkaran pertahanan. Ruangan seketika sunyi. Nama terakhir itu mengejutkan semua orang. Di tempat lain, di dalam sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, seorang pria berpangkat tinggi duduk dengan wajah tegang. Ponselnya terus berdering, tetapi ia mengabaikannya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, namanya akan muncul dalam penyelidikan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan singkat, segera hapus semua bukti. Jangan biarkan mereka menemukan apapun. Sementara itu, di dalam KPK, seorang penyidik bernama Rudi Hartanto yang sejak awal terlibat dalam penyelidikan mulai mencium sesuatu yang janggal. Setiap kali mereka mendekati nama-nama besar, ada saja hambatan yang muncul. Dokumen tiba-tiba hilang, saksi menghilang, dan perintah penggeledahan tertunda tanpa alasan jelas. Rudi mulai menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam sistem. Malam itu, di sebuah kafe kecil di kawasan Blok M, Rudi bertemu dengan seorang informan dari dalam kementerian. Kau harus berhati-hati,
kata pria itu sambil menyerahkan sebuah flash disk kecil. Ada orang di dalam pemerintahan yang mencoba mengubur kasus ini. Mereka lebih berbahaya dari yang kau kira. Rudy mengambil flash disk itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar perlawanan mafia migas, ini adalah pertempuran melawan para pengkhianat negara. Di istana, Prabowo menerima laporan dari Kepala BIN. Ada kebocoran informasi dari dalam. Setiap langkah kita selalu diketahui lebih dulu. Prabowo mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita buat perangkap. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka masih bisa mengendalikan situasi. Matanya menyala dengan tekad, tapi kali ini, mereka akan jatuh ke dalam jebakan kita sendiri. Malam semakin larut, tetapi perang melawan mafia migas justru semakin panas. Para pengkhianat dalam sistem mulai ketakutan, tetapi mereka belum menyerah. Sementara itu, Prabowo dan timnya bersiap melancarkan serangan terakhir, serangan yang akan mengguncang negeri dan mengungkap siapa sebenarnya musuh dalam selimut. Pagi itu, langit Jakarta cerah, namun di balik sinar matahari yang terik, sebuah pertempuran sengit sedang berlangsung di ruang-ruang gelap pemerintahan. Rudy Hartanto, penyidik KPK, membuka flash disk yang diberikan oleh informannya semalam. Isi file itu membuat hatinya berdetak lebih kencang. Di dalamnya, terdapat jejak-jejak aliran dana yang mengarah ke beberapa pejabat tinggi dan perusahaan-perusahaan migas internasional yang selama ini beroperasi di Indonesia. Ia menggigit bibir, merasakan ketegangan yang mencekam. Ini adalah bukti yang bisa mengguncang pemerintah. Namun, tidak ada waktu untuk merasa lega. Rudy tahu bahwa setiap langkahnya kini dipantau oleh pihak-pihak yang tidak ingin skandal ini terbongkar. Dengan cepat, ia mengirimkan file itu ke server yang aman, kemudian menghancurkan salinan yang ada. Namun, sebelum sempat bernapas lega, ponselnya berdering. "Rudy, kamu tidak aman. Ada yang mencurigakan di belakangmu." Suara itu terdengar panik. "Jangan percayakan semua orang di KPK." Tangan Rudy gemetar saat ia menutup telepon, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Di luar kantor KPK, suasana semakin tegang. Kepala BIN melaporkan adanya ancaman yang semakin jelas terhadap para penyidik yang terlibat dalam operasi ini. "Kami menemukan pengawasan ilegal terhadap beberapa anggota tim kita. Mereka tahu langkah kita sebelum kita melakukannya," kata Kepala BIN dengan suara berat. Prabowo memandangnya tajam. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada informasi dari dalam. Kita harus memulai serangan balik." Dengan segera, Presiden memerintahkan pembentukan tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke dalam kementerian-kementerian yang diduga terlibat. Langkah pertama adalah menyusup ke dalam jaringan-jaringan yang masih aktif mendukung mafia migas. Tim ini akan bertindak cepat, tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. "Kita harus menemukan siapa di dalam yang membocorkan informasi," tegas Prabowo. "Dan kita harus pastikan mereka tidak hanya berhenti pada Harun Santoso." Namun, saat tim tersebut melakukan penyelidikan mendalam di kementerian terkait, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Seseorang di dalam pemerintahan yang selama ini mereka percayai, ternyata adalah pengkhianat. Sebuah nama muncul di daftar target, Jenderal Sudirman, seorang pejabat tinggi yang memiliki koneksi luas dengan para mafia migas internasional. Informasi ini datang seperti petir di siang bolong. Ternyata orang yang paling dipercaya selama ini adalah orang yang paling berbahaya. Di kantor kementerian, Jenderal Sudirman menerima kabar bahwa tim khusus akan segera menggeledah kantor-kantor terkait yang berada di bawah komandonya. "Ini sudah terlalu jauh," bisiknya, menatap layar komputer di depannya dengan ekspresi serius. Ia mulai menekan tombol-tombol di ponselnya, menghubungi beberapa kontak lama. "Siapkan semuanya, kita tidak akan kalah dalam permainan ini. Prabowo mungkin kuat, tetapi kita lebih pintar." Ia lalu menyelipkan ponselnya dan menuju ruang rapat, berencana untuk mengambil langkah-langkah besar agar dirinya tetap aman. Tapi, tak ada yang tahu, saat Jenderal Sudirman berpikir ia masih berada di atas angin, jaringan intelijen Prabowo sedang mempersiapkan jebakan yang lebih canggih. Mereka tahu langkahnya sebelum dia mengambilnya. Dalam sekejap, sebuah perintah langsung dikeluarkan. "Serang semua jaringan mereka. Jangan beri mereka ruang untuk bergerak." Saat tim Prabowo menggerakkan rencana mereka, Jenderal Sudirman tidak menyadari bahwa perang ini telah berbalik, dan ia sedang berada di ujung jurang. Di Jakarta,
Sebuah badai politik dan hukum tengah melanda, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan Indonesia pada momen yang tidak bisa dihindari, pembersihan besar-besaran terhadap mafia migas yang telah lama menggerogoti negara ini. Namun, pertarungan ini belum berakhir, dan para pengkhianat yang tersembunyi dalam sistem akan segera merasakan akibatnya. Pagi itu, langit Jakarta cerah, namun di balik sinar matahari yang terik, sebuah pertempuran sengit sedang berlangsung di ruang-ruang gelap pemerintahan. Rudi Hartanto, penyidik KPK, membuka flash disk yang diberikan oleh informannya semalam. Isi file itu membuat hatinya berdetak lebih kencang. Di dalamnya, terdapat jejak-jejak aliran dana yang mengarah ke beberapa pejabat tinggi dan perusahaan-perusahaan migas internasional yang selama ini beroperasi di Indonesia. Ia menggigit bibir, merasakan ketegangan yang mencekam. Ini adalah bukti yang bisa mengguncang pemerintah. Namun, tidak ada waktu untuk merasa lega. Rudi tahu bahwa setiap langkahnya kini dipantau oleh pihak-pihak yang tidak ingin skandal ini terbongkar. Dengan cepat, ia mengirimkan file itu ke server yang aman, kemudian menghancurkan salinan yang ada. Namun, sebelum sempat bernapas lega, ponselnya berdering. "Rudi, kamu tidak aman. Ada yang mencurigakan di belakangmu." Suara itu terdengar panik. "Jangan percayakan semua orang di KPK." Tangan Rudi gemetar saat ia menutup telepon, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Di luar kantor KPK, suasana semakin tegang. Kepala BIN melaporkan adanya ancaman yang semakin jelas terhadap para penyidik yang terlibat dalam operasi ini. "Kami menemukan pengawasan ilegal terhadap beberapa anggota tim kita. Mereka tahu langkah kita sebelum kita melakukannya," kata Kepala BIN dengan suara berat. Prabowo memandangnya tajam. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada informasi dari dalam. Kita harus memulai serangan balik." Dengan segera, Presiden memerintahkan pembentukan tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke dalam kementerian-kementerian yang diduga terlibat. Langkah pertama adalah menyusup ke dalam jaringan-jaringan yang masih aktif mendukung mafia migas. Tim ini akan bertindak cepat, tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. "Kita harus menemukan siapa di dalam yang membocorkan informasi," tegas Prabowo. "Dan kita harus pastikan mereka tidak hanya berhenti pada Harun Santoso." Namun, saat tim tersebut melakukan penyelidikan mendalam di kementerian terkait, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Seseorang di dalam pemerintahan yang selama ini mereka percayai, ternyata adalah pengkhianat. Sebuah nama muncul di daftar target, Jenderal Sudirman, seorang pejabat tinggi yang memiliki koneksi luas dengan para mafia migas internasional. Informasi ini datang seperti petir di siang bolong. Ternyata orang yang paling dipercaya selama ini adalah orang yang paling berbahaya. Di kantor kementerian, Jenderal Sudirman menerima kabar bahwa tim khusus akan segera menggeledah kantor-kantor terkait yang berada di bawah komandonya. "Ini sudah terlalu jauh," bisiknya, menatap layar komputer di depannya dengan ekspresi serius. Ia mulai menekan tombol-tombol di ponselnya, menghubungi beberapa kontak lama. "Siapkan semuanya, kita tidak akan kalah dalam permainan ini. Prabowo mungkin kuat, tetapi kita lebih pintar." Ia lalu menyelipkan ponselnya dan menuju ruang rapat, berencana untuk mengambil langkah-langkah besar agar dirinya tetap aman. Tapi, tak ada yang tahu, saat Jenderal Sudirman berpikir ia masih berada di atas angin, jaringan intelijen Prabowo sedang mempersiapkan jebakan yang lebih canggih. Mereka tahu langkahnya. Sebelum dia mengambilnya, dalam sekejap, sebuah perintah langsung dikeluarkan. "Serang semua jaringan mereka. Jangan beri mereka ruang untuk bergerak." Saat tim Prabowo menggerakkan rencana mereka, Jenderal Sudirman tidak menyadari bahwa perang ini telah berbalik, dan ia sedang berada di ujung jurang. Di Jakarta, sebuah badai politik dan hukum tengah melanda, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan Indonesia pada momen yang tidak bisa dihindari, pembersihan besar-besaran terhadap mafia migas yang telah lama menggerogoti negara ini. Namun, pertarungan ini belum berakhir, dan para pengkhianat yang tersembunyi dalam sistem akan segera merasakan akibatnya.